kebanyakannya peserta anggota jaringan petani perempuan itu di Sumatera Barat ternyata pedagang gitu loh. Jadi ya yang mau mengincar kredit ya, kredit. Karena pemerintah menyalurkan kredit usaha itu lewat Kementerian Pertanian ya, kebetulan menterinya kita. Tapi nggak akhirnya memang tidak sukses. Nah, kebijakan-kebijakan negara ini yang dibuat tanpa riset yang kuat, akhirnya menjadi justru beban utang negara, tidak menjadi solusi bagi masalah-masalah yang ingin dipecahkan. Politisi sering berpikirnya tidak berlandaskan riset gitu ya, karena kepentingan pragmatis ya, suara dan sebagainya. Nah, saya ingin yang seperti tanyakan tadi, kenapa masuk ke sana, karena banyak kebijakan-kebijakan negara kalau sepenuhnya dikerjakan oleh politisi untuk kepentingan kekuasaan, dia akan justru menjadi sampah, kebijakannya menjadi sampah buat negara. Nah, saya sering bilang ke teman-teman, saya masuk sebagai politisi, jangan dilihat saya ini orang yang rakus kursi kekuasaan. Bagi saya, politik hanya langkah awal untuk menjadi negarawan misalnya. Jadi kalau orang bertanya sudah berapa suara terkumpul, sudah berapa dana habis, saya angkat tangan. Karena walaupun saya aktif, apalagi masa kampanye ini ya, satu suara saja dari teman-teman semua itu sangat berarti. Tapi saya tidak akan merendahkan diri saya dengan mengiyakan saja nafsu-nafsu politik teman-teman misalnya hanya agar saya diberi suara. Tetap suara penting tentu ya, apalagi suaranya masuk itu. Tapi bukan itu target saya. Sekarang saja saya belum legislatif. Ini sampai jam berapa? Nanti saya obrol terus ya, nanti di-cut aja. Saya sekarang belum legislatif, tapi saya sudah dengan jalur politik, saya sudah bisa mengakses beberapa program pemerintah yang bisa langsung dibagikan ke masyarakat. Seperti PKH ya. Dulu ketika saya tandem dengan Ibu Lisda Indrajoni, beliau sekarang anggota DPR RI dari Komisi 8. Dulu dia sekarang Komisi 10, dulu beliau Komisi 8. Komisi 8 itu bidang sosial. Banyak program-program kementerian akhirnya bisa diakses dan kita bantu penyalurannya ke masyarakat. Dan sekarang beliau pindah ke Komisi 10. Itu bidang pendidikan, kebudayaan, pemuda dan olahraga. Program-program aspirasi dewan di kementerian itu juga bisa kita tarik turun. Saat ini saya membagikan beasiswa PIP khusus di Dapil Kota Padang untuk ratusan bahkan ribuan anak ya, bersama teman-teman di Nasdem untuk anak-anak yang benar-benar harusnya dapat tapi belum punya kesempatan untuk dapat itu. Dan lagi-lagi saya terus terang bilang pada forum-forum waktu sosialisasi PIP ini hak Anda ya. Kalaupun saya datang, saya tidak dalam rangka mengkampanyekan pilihlah saya atau pilihlah Lisda Indrajoni atau pilihlah Nasdem. Karena ini hak Anda gitu. Kalau Anda merasa terbantu dengan program ini, ingin berterima kasih atau ingin mendapatkan program ini secara berlanjut, mungkin pilihannya memilih kami. Tapi kalaupun kami tidak Anda pilih, Komisi 10 itu akan ada terus di DPR RI gitu. Oke. Ya, begitu ya. Iya benar. Sampai di sini kita berbagi. Tahan dulu, karena Bung Tuari ini udah nggak sabar ini. Udah nggak sabar untuk menyampaikan diri. Tadi Kak Bati, ini Kak Bati ya. Ada Kak Bati. Rupanya nama Kak Bati. Jadi jangan keliru manggilnya ya. Kak Bati itu nama. Jadi kalau manggil kakak Kak Bati. Atau sama dong. Nomor urut enggak ya? Nomor urutnya sekali kita bantu lah mengkampanyekannya. Nomor urut 188 Dapil
satu provinsi ya, jangan lupa. Kabati, Uni Kabati. Partai Nasdem. 8 Partai Nasdem. Jadi udah dengar kan gagasan-gagasan yang kita jangan sampai keliru ya. Kita tahu orangnya gagasan. Tahu rumahnya juga Belimbing. Nggak apa dulu. Kecuali ada apa? Bingkisan. Serangan pajak. Oke, ini Kabati. Kita mau dengar nih, Bung Waring. Ya, Bung Waring caleg dari Partai Buruh nomor 2. Provinsi juga ya. Kota Padang di daerah pemilihannya. Dapil Padang. Nah, sekarang kita pengen dengar gagasan Iya. ya. Seharusnya memang ini bertarungnya dia. Kita kepengen tadi soalnya Kota Padang. Saya kira Kabati Kota Padang. Jadi Itu provinsi dua-duanya. dua Iya. provinsi. Keren, Cahit luar biasa Jadi kita ya. bagi aja kan. Ini ada 15, 77. 7 ke Cahit Bung luar Waring. biasa ya. Bung Deddy, saya mau menambahkan juga ke Ya, siap. kalau memang ini sama-sama dapil Sumbar, ya kita pengen juga untuk Sumbar mau ngapain gitu. Lebih spesifik. Apa untuk ngapain? Itu bisa disampaikan. Silakan Bung Waring. Aku milih dua-duanya. Sia-sia dong. Jadinya. Nggak suka. Ini kayak Nabi Sulaiman dikasih bayi, pilihlah dia. Jadi marah. Bagus, Bung. Hangus jadinya. Adil buat mereka ya kan. Iya, akhirnya nggak ada. Hadir. Silakan Bung Waring. Ya. Gimana mau mulai? Mungkin dari nama ya. Ya. Kawan-kawan, ini kesalahan juga sebenarnya. Kawan-kawan banyak kenal saya itu Waring. Oh iya, tadi lupa. Di mana nama Waring nggak ada? Itu Oh itu iya. gelar yang gelar penghormatan yang diberikan kawan-kawan di gerakan sosial. Nama asli saya itu Ricky Hendra Mulia. Mulia kan? Di kartu suara nanti Iya, Ricky Hendra Mulia. Nama bawaan dari lahir. Harusnya ganti ke pengadilan bisa kan? Repot. Ngapain? Karena harus minta izin dulu sama rumah orang tua kan. Soalnya nama aman. Nggak repot lagi dong. Saya cuma bayar 50. Mau berbicara ya mungkin ke partai buruh ya bahwa partai buruh itu sebenarnya pertama kali berdiri di Indonesia tahun 55 waktu ketika ada gejolak nasionalisme dan segala macam semua yang ada di zona 55 itu tapi tahun 99 kembali dideklarasikan lagi sama panjang untuk aku cuma semangatnya sama bahwa gerakan jangan juga panjang. untuk kelas pekerja. Tapi dulu awalnya diinisiasi oleh satu konfederasi. Jangan panjang, celaka deh. Ya, 1911 sudah kalah. Nah, 2004 ikut juga di sini kalah terus. Aku sama kawan juga para anggota konfederasi ini tim dengan semangat bahwa akan ada semangat perubahan untuk teman-teman kerja. Tapi pada praktek tidak juga karena apa? Mereka nah, puncaknya itu sebenarnya ya ketika partai-partai besar termasuk partainya Ibadi itu meloloskan yang namanya Undang-Undang Cipta Kerja. Itu puncak, puncak ya. Mulai dia ya. Serangan Ya, ini agak diupas sedikit kan? Iya, iya. Puncak Memang lahirnya, begitu. lahirnya partai buruh ya ketika Undang-Undang Omnibus Law ini keluar, disahkan oleh partai-partai koalisi. Ya, banyak. Nah, itu undang-undang yang memang sampai saat sekarang masih kita gugat dan kita pertanyakan. Hadir di undang-undang itu atau regulasi itu. Sampai saat sekarang partai buruh masih menjadi gerakan parlemen jalan, masih menyuarakan apa yang menjadi kepentingan buruh, petani, nelayan dan masyarakat adat serta di kota dan sekitar. Sampai saat sekarang. Bedanya partai buruh sekarang dengan tahun yang lalu. Sekarang itu didirikan oleh 11 organisasi. Ada 5 konfederasi, ada 4 konfederasi, ada 1 aliansi dan 1 lagi serikat pekerja. Jadi saya di partai bukanlah saya tidak memilih. Dan saya bisa di partai berdasarkan kader
baik organisasi yang dikirim caleg berangkatnya nggak tiba-tiba, ini memang diperlukan. Kalau bertarungnya baru pertama kali kita menyepakati oke, kita akan masuk ke politik, karena dari tahun 90-an sampai sekarang kita hanya bisa berserikat atau berorganisasi. Kalau saya boleh mengutip berapa statement kawan-kawan bahwa buruh, petani, nelayan di kota, mungkin desa dan adat untuk berorganisasi atau berserikat, itu adalah awal dari sebuah perjuangan. Nah, itu yang pertama, bahwa berorganisasi dan berserikat itu awal dari perjuangan yang ini dilakukan di tahun 90-an. Kita hanya bermain di awal perjuangan. Terus kemudian lagi kita melahirkan yang namanya siap. Nanti kan naik kelas, Coba nih. gerakan sosialnya naik kelas. Ternyata konsep operasi inilah arah perlawanan kita untuk menata ulang kembali struktur ekonomi kita yang selama ini diproses oleh pemerintah, mengembalikan itu kepada struktur yang dipahami dan diambil serta dianggap paling sempurna struktur ekonomi koperasi. Bagaimana koperasi itu adalah menata ulang kembali, menjawab semua kebutuhan ekonomi yang terjadi. Nah, sampai saat puncak perjuangan itu puncak perjuangan itu adalah ketika petani, nelayan, adat, kota, desa dan masyarakat gerakan sosial itu mendirikan partai politik. Inilah puncak dari perjuangan, manifesto dari gagasan ideologi yang bisa digerakkan dan dibuatkan itu di dalam partai politik. Makanya kita di Partai Buruh hadir bagaimana manifesto perlawanan dari tahun 80-an. Jadi secara partai memang baru, tapi semangat gerakan jauh lebih kuat daripada partai yang sudah. Ini yang akhirnya membuat kita sudah siapkan. Kendaraan ini kita isi dengan kader-kader terbaik yang sudah berproses dari tahun 90. Itu tidak bisa. Nah, kepentingan kita di SPI salah satunya tentang semangat reforma agraria. Kenapa kita nggak mau tertarik pada isu lingkungan, isu iklim? Ya karena itu bagian dari isu yang disetting oleh neoliberalisme tadi. Kita pecah. Kenapa bangsa kita melihat agraria itu sebagai satu kesatuan dan itu tertuang dalam Undang-Undang Dasar 45. Tanah, air beserta kandungannya yang dikuasai oleh negara. Nah, kalau kita bicara negara, itu ada agrikultur, ada pemerintah yang melaksanakan dalam roda, dan ada rakyat sebagai kepegawaian dan pemerintahan. Jadi kata-kata negara menyalahkan negara itu ya sama aja menyalahkan diri sendiri. Karena kita kembali ambil peran. Kenapa kita fokus dengan isu reforma agraria? Ya karena struktur agraria itu rusak. Agraria di kita jangan artikan hanya sebagai tanah. Agraria di kita itulah sumber kehidupan, sumber pengetahuan, dan juga sumber kebudayaan. Kenapa? Di agraria itu ada hutan, ada sistem pertanian, ada sungai, ada peternakan, ada nelayan, juga ada laut. Yang itu dibungkus dari peradaban kebudayaan kita. Makanya struktur agraria itu tidak boleh dicari. Dan kita tahu bahwa konflik itu dimulai dari agrarisme yang kita oleh Belanda tentang bagaimana dia menghegemoni kaum primordial, kaum adat primordial dan kelas bangsawan untuk memonopoli atau menjadikan struktur agraria itu menjadi hak-hak privat, bukan lagi hak-hak sosial. Jadi kan agraria itu berfungsinya sosial, bukan sebagai subjek dari kelas usaha atau ekonomi.
Nah ini yang rusak itu mengubah yang saya tahu tadi. Ya, betul. Dari yang ada di pemerintah kita sudah sekarang. Nah, struktur ini yang makanya apa generasi emas Indonesia itu di tahun itu bersepakat merancang dan menyusun satu-satunya produk asli undang-undang yang dibuat oleh pemuda dan pemudi Indonesia dan dideklarasikan serta disahkan untuk menghilangkan dualisme prinsip hukum di Indonesia tentang sumber-sumber kehidupan agraria. Akhirnya undang-undang pokok nomor 5 tahun 1960 yang kita kenal dengan undang-undang agraria. Nah ini belum sempurna memang undang-undang, memang belum sempurna. Nah, kan tentang hak adat sepanjang masih ada